semuanya sudah pernah belajar qiraah di kelasnya atau sudah pernah dengar sebelumnya? Ada? Belum pernah. Baik, jadi Al-Quran yang kita baca yang sehari-hari itu namanya riwayat Hafs dan Asim. Jadi Imam Asim ini punya dua murid ya, dua murid. Nah, Imam Asim ini mempunyai dua murid ya, yang bernama Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Kemudian bacaan Imam Hafs ini atau yang riwayat Imam Hafs hampir seluruh kaum muslimin di seluruh dunia membacanya. Tetapi ada 19 riwayat yang lain yang juga tentunya berasal dari Rasulullah SAW, yang tentunya juga berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semua riwayat-riwayat bacaan Al-Quran tersebut istilahnya mutawatir, artinya bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya. Jadi awalnya Al-Quran itu diturunkan satu huruf atau satu dialek bacaan. Akan tetapi Rasulullah mengatakan minta tambah karena umatnya Rasulullah ini banyak ya, tidak cuma dengan satu bahasa atau tidak cuma dengan satu dialek. Akhirnya ditambah menjadi 7 huruf atau 7 dialek. Itu yang dikatakan dengan qiraah sab'ah ya, atau dengan bacaan 7 dialek atau 7 huruf. Nah, bacaan 7 huruf ini menyebar ke dalam 20 riwayat. Nah, dalam 20 riwayat itu satu riwayat yang kita ketahui, yang biasa kita baca setiap hari, itulah riwayat Imam Hafs an Asim. Nah, insyaallah di sore hari ini kita coba memperkenalkan sedikit ya bagaimana cara membaca dengan ke-20 riwayat tersebut. Nah, insyaallah mudah untuk surah Fatihah. Baik, kita coba praktekkan bersama-sama, ikuti setelah Ustadz ya, setelah membaca kita semua, anda semua membaca ya. Jadi yang pertama, ada 4 cara untuk membaca isti'adzah, basmalah dan awal ayat. Ya, ada 4 cara. Sudah pernah dapat belum? Membaca isti'adzah, ta'awud, kemudian basmalah, dari awal ayat, itu ada 4 cara. Sudah pernah dapat belum? Caranya sudah pernah dapat? Belum? Baik, cara pertama itu dengan dibaca dipenggal-penggal. Jadi cara bacanya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipenggal-penggal. Isti'adzah, basmalah, alhamdulillah. Dan ini berlaku untuk seluruh surah di dalam Al-Quran kecuali surah apa yang tidak ada basmalahnya? At-Taubah. Ya. Jadi yang kita sebutkan tadi itu berlaku untuk seluruh surah di dalam Al-Quran, membaca isti'adzah, basmalah dan awal ayat. Keempat cara ini, dan kita sudah menyebutkan satu cara tadi di awal, itu berlaku untuk seluruh surah di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah, karena At-Taubah tidak ada basmalah. Di cara pertama ini bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Nah, kemudian cara kedua, perhatikan. Cara kedua, menyambung isti'adzah, membaca isti'adzah dipenggal, kemudian basmalah dan awal ayat, awal surah. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian disambung basmalah dan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Sekarang cara yang keberapa? Cara yang ketiga. Sebelum kita lanjut cara ketiga, Ustaz mau coba dulu yang ikhwannya. Coba sama-sama
baca cara yang pertama. Cara yang pertama dipenggal-penggal. Ikhwan saja ya. Coba 1, 2, 3. Tahu. Masya Allah, mudah. Terus. Coba akhwatnya, cara kedua. Masih ingat nggak? Cara kedua, coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Ustaz. Ya, sudah ingat ya? Cara pertama dan kedua. Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga menyambung isti'adzah dan basmalah. Kemudian awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara ketiga. Jadi isti'adzah, basmalah disambung, kemudian berhenti, waqaf, kemudian membaca awal surah. Kemudian cara terakhir, cara keempat, menyambung semuanya. Ya, menyambung semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Coba cara ke terakhir, tuannya disambung semua. 1, 2, 3. Tidak ada yang curi nafas ya. Bisa. Coba akhwatnya, cara yang ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba diulang tidak apa. 1, 2, 3. Cara ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kebablasan. Jadi isti'adzah basmalah disambung nanti, kemudian alhamdulillah. Ya. Paham ya? Jadi yang pertama tadi waqaf. Jadi dipenggal-penggal isti'adzah basmalah awal surah. Kemudian yang kedua isti'adzah waqaf, kemudian basmalah dan awal surah disambung. Kemudian yang ketiga isti'adzah basmalah disambung, kemudian baca awal surah. Kemudian yang terakhir membaca menyambung semua isti'adzah basmalah dan awal surah. Kemudian di al-alamin itu namanya mat apa namanya? Masih ingat tadi pagi mat apa namanya? Al-alamin mat arid lis sukun. Nah, ketika kita waqaf atau berhenti di mat arid lis sukun, kita boleh membacanya dengan qasar 2 harokat atau tawassut 4 harokat atau dengan 6 harokat. Ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin 2. Alhamdulillahi rabbil alamin 4. Atau dengan 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita boleh memilih salah satu dari 3 macam wajah atau bentuk waqaf tersebut ketika kita membaca mat arid lisukun. Ya. Tadi di awal kita membaca dengan tawassut yaitu 4, maka dari awal sampai akhir kita membacanya harus 4 harokat konsisten. Ya. Jadi misalkan
anak aku yang laki-laki ini ikhwan mau jadi imam, ketika dia mengimami, kalau di awal ayat atau dari awal dia membaca dengan qasar, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, dua-dua sampai terakhir, sampai akhir surah harus dua. Atau kalau dia dari awal 4, dari awal sampai akhir, selesai surah, selesai membaca surah 4 harokat. Atau dari awal dia membaca 6, dia harus membaca dengan 6 harokat dari awal sampai akhir. Ya, tidak boleh dicampur-campur. Ya, misalkan di awal dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin 2, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Itu tidak boleh. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir. Jadi bacanya harus konsisten ya. Baik, selesai di ayat ini, kita melangkah di ayat berikutnya. Sampai di sini tidak ada perbedaan. Seluruh riwayat yang 20 riwayat tadi atau 20 qurra atau 10 qurra itu sepakat semua membaca seperti ini, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Imam Nafi' ini imamnya kota Madinah ya. Beliau punya murid namanya Qalun dan Warsh ya, Qalun dan Warsh. Kemudian imam yang kedua atau qari yang kedua namanya Imam Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ini imamnya kota Mekah ya, waktu itu punya murid namanya Al-Bazzi dan Kumpul. Kemudian yang ketiga Abu Amr Al-Basri di kota Basrah punya murid namanya Ad-Duri dan As-Susi ya. Kalau nanti sempat belajar qiraahnya Imam As-Susi, ini bacaannya sangat unik ya, sangat unik. Dia bacaannya satu-satunya yang punya idgham kabir ya. Ini sangat unik dan mungkin sangat indah bagi yang menyukai bacaan-bacaan yang idgham ya. Ini Imam As-Susi punya bacaan yang sangat unik. Kemudian yang keempat Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir ini punya murid namanya Hisham dan Ibnu Taqwan ya. Kemudian yang kelima Ibnu Asim punya murid namanya Ibnu Syu'bah dan Hafs ya, biasa kita baca itu Imam Hafs. Kemudian yang keenam Imam Hamzah punya murid namanya Khalaf dan Khallad ya. Kemudian yang ketujuh Kisai ya, punya murid namanya Ad-Duri, Abul Haris dan Ad-Duri. 7. Jadi 7 qurra ini itu biasa disebut dengan qiraah sabah ya, qiraah sabah. Nah, kemudian yang ke-8 Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far ini punya murid namanya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Kemudian yang ke-9 Imam Yaqub. Ini punya murid namanya Ruwais dan Rawh. Kemudian yang terakhir Imam Khalaful Ashir punya murid namanya Ishaq dan Idris. Nah, 10 qurra ini masing-masing punya 2 murid. Jadi totalnya ada 20 riwayat. Nah, semuanya sepakat di ayat yang barusan kita baca. Nah, kita membaca selanjutnya ayat kedua. Ayat berikutnya tidak menyebutnya ayat kedua karena ada khilaf sebenarnya di antara imam tersebut. Jadi ada yang memasukkan basmalah sebagai ayat, ada yang tidak memasukkan basmalah sebagai ayat di dalam Al-Quran. Nah, yang memasukkan, ini sayang ya tidak bawa catatan ya, jadi kalau ada rekamannya bagus sekali. Yang memasukkan basmalah sebagai ayat di surah Al-Fatihah itu 5 qurra ya. Yang pertama Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Asim, kemudian Imam Hamzah, Al-Kisai dan Khalaful Ashir. Ini 5 imam ini memasukkan basmalah sebagai ayat di surah Al-Fatihah. 5 imam yang lain yang tidak disebutkan itu tidak memasukkan basmalah sebagai ayat di surah Al-Fatihah. Nah, ketika tidak memasukkan basmalah di surah Al-Fatihah 5 imam itu, maka ayat terakhirnya itu dibagi 2. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7. Tapi kalau di mushaf kita ayat 7-nya ayat 7-nya satu ayat itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat 7 karena basmalah masuk di ayat 1. Ya, jadi jangan heran nanti
kalau suatu saat ketemu atau jumpa mushaf yang tidak memasukkan basmalah sebagai ayat. Kemudian ayat 6 dan 7, ayat 6 itu alaihim yang pertama. Nah, tidak usah heran karena memang ada riwayat seperti itu. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Satu lagi kan? Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini di Ar-Rahim, kalau di Al-Alamin tadi pada harus sukun, kita bisa membacanya dengan 3 wajah, ya, 3 macam bacaan boleh: qasr, tawassut, dan tul. Kalau di Ar-Rahmanir Rahim itu boleh 4 macam. Mad adli sukun 3, Ar-Rahmanir Rahim. 2, Ar-Rahmanir Rahim. 4, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kemudian satu lagi dengan rom. Rom itu membaca harokat akhirnya, tapi tidak sampai 100%. Jadi ibaratnya kalau orang nongol gitu, kalau dia nongol 100% kelihatan dari kepala sampai ujung kaki. Tapi tidak nongol, dia kelihatan cuma kepalanya saja, ngintip gitu. Itu Allah, jadi menampakkan sebagian. Jadi cara membacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan mi, kalau mi itu tampak semua. Jadi agak setengah-setengah membacanya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kalau ditampakkan semua Ar-Rahmanir Rahim, nah itu 100%. Tapi dia tidak nampak semua, seperti orang berbisik saja. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti itu. Baik, coba dengan wajah roh. Jadi tidak usah heran nanti misalkan ada imam dia membaca seperti itu. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Coba praktek, coba untuk ikhwannya. Untuk rom, kalau Mas Arif kan sudah biasa ya. Coba untuk romnya, ikhwannya. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Akhwatnya 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dibaca mi tapi setengah-setengah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Kemudian ayat selanjutnya. Di sini baru ada perbedaan. Ada yang membaca dengan panjang 2 harokat seperti yang biasa kita dengar, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca dengan pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, yang membaca dengan bacaan pendek itu cuma 4 qurra. Ya, cuma 4 yang membaca dengan panjang, Maliki Yaumiddin, itu cuma 4. Yang pertama Imam Asim, Kisai, Yaqub, dan Khalaful Ashir itu membaca dengan Maliki Yaumiddin. Nah, 6 yang lain itu membaca dengan pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau di qiraah asyarah itu didahulukan bacaan yang pendek. Kita baca yang pendek dulu. Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, yang pendek dulu, kemudian yang panjang. Kemudian khusus Imam As-Susi, kalau disambung antara ayat sebelumnya dan ayat ini, jadi Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin disambung, itu ada sendiri, beda sendiri. Jadi kalau yang lain disambung begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian yang lain yang panjang, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Imam As-Susi tidak seperti itu. Dia diidghamkan, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seperti itu dia. As-Susi sendiri. Yang lain
tidak didogomkan, as-susi dia membacanya dengan idgham kabir namanya. Tahu idgham kabir? Pernah dengar atau belajar yang namanya idgham kabir? Idgham kabir itu dua huruf bertemu, dua-duanya berharokat. Ini mi, ma, huruf mim dan ma itu dua-duanya berharokat, makanya disebut dengan idgham kabir mutamathilain. Kenapa mutamathilain? Karena hurufnya sama. Jadi idgham kabir itu bisa mutamathilain, bisa mutajanisain, bisa mutaqaribain. Pernah dengar istilah mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain? Pernah dengar? Pernah? Belum pernah? Iya. Cara nahwatnya, cara yang pertama dengan dibaca pendek. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Pendek. Maliki. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. As-susi diidghamkan. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dengan dua harokat dulu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi hi dua harokat. Atau dengan empat harokat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Atau dengan 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kita pilih yang setengah-setengah saja. Cara yang berikutnya dengan mimnya dibaca dua harokat. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Sudah hafal ya? Sudah ingat ketika cara baca kalau diwasul ya, kalau disambung. Nasta'ina, nasta'inu atau nasta'ini? Ayo, apa mereka akhirnya? Aswad. Nasta'ina, nasta'inu atau nasta'ini? No. Kalau Maliki Yaumiddin, harokat akhirnya apa? Dini, ina, dini, dinu. Dini. Kalau Rahman-Rahim, Ar-Rahman-Rahim, Rahimu, Rahiman. Ini. Kalau Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, ini. Jadi kata yang berakhiran dhammah. 3 pertama dengan mad alif disukun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 nasta'in. 4 nasta'in. 6. Kemudian 3 cara berikutnya dengan ismam. Ismam itu menyongkan kedua bibir, mengisyaratkan dhammah. Ya. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Nah, begitu caranya tadi. Jadi yang 3 berikutnya itu dengan ismal mengisyaratkan dhammah. Kalau yang pertama tadi dengan mad alif disukun itu seperti kita tersenyum ya, nasta'in. Nah, terus kalau dengan ismal nasta'in. Kemudian yang ketujuh dengan isman nasta'in, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kita baca Rabbil alamin. Kali kedua disambung basmalah dan ayat hamdul istiadah berhenti istiadah basmalah dan hamdul disambung. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.